Baik, kami kelompok 14 akan menjelaskan tentang cara menyusun judul, kerangka, abstrak, menganalisis, dan mendeskripsikan data karya tulis ilmiah yang beranggotakan saya sendiri, Pradina Imaniatul Istiqomah, dan Saudari Naili Qaidatus Salma Tasyakirani, dan Saudara Muhammad Bintang Iqbal Mauludin. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan cara menyusun judul dan kerangka karya tulis ilmiah. Menyusun judul karya tulis ilmiah tentu berbeda dengan karya-karya lain seperti cerpen, buku, ataupun karya yang sudah populer. Cara menulis karya tulis ilmiah itu ada 6 cara. Yang pertama, melakukan observasi. Dan yang kedua, menentukan permasalahan. Yang ketiga, menemukan topik. Dan yang keempat, menemukan tujuan penulisan. Dan yang kelima, menentukan manfaat. Dan yang terakhir yaitu menulis judul. Dan di sini saya akan menjelaskan cara menyusun kerangka karya tulis ilmiah. Nah, kerangka karangan adalah susunan rencana atau skema kerja yang membuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan kita tulis atau bahas. Nah, rancangan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi suatu pokok penulisan. Nah, cara membuat kerangka karangan adalah salah satu metode dalam pembuatan karangan berupa pemetaan topik ke dalam susup topik yang telah terperinci. Nah, dengan adanya kerangka karangan juga akan membuat tulisan lebih teratur, rapi, dan memudahkan tahapan pencarian referensi lanjutan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum membuat kerangka karangan yaitu yang pertama, merumuskan tema dan menentukan judul karya ilmiah. Dan yang kedua yaitu memastikan bahan referensi. Yang ketiga yaitu memiliki rancangan dasar. Yang keempat yaitu mulai menulis struktur. Nah, struktur karya ilmiah yang pertama itu bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, di dalam bab 1 pendahuluan ini mencakup yang pertama latar belakang masalah. Pada bagian ini ditemukan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, naik kesenjangan teoritis ataupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah yang kita teliti. Nah, yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan upaya atau untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan yang hendak dicari jawabannya. Yang ketiga yaitu hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Dalam metode ilmiah dan proses berpikir ilmiah, rumusan hipotesis sangat penting. Nah, rumusan hipotesis ini jelas dapat membantu atau mengarahkan pada proses selanjutnya. Yang selanjutnya itu tujuan penulisan. Nah, tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Dan selanjutnya itu metode penulisan. Metode ilmiah berangkat dari suatu permasalahan yang perlu dicari jawabannya atau dipecah permasalahannya tersebut. Yang selanjutnya itu manfaat penulisan. Dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini merupakan aturan-aturan yang ada dalam sebuah penulisan ilmiah. Kedua yaitu adalah landasan teori. Nah, pada bab ini teori-teori ilmiah yang akan kita teliti. Nah, penyaji teori dalam landasan teori dianggap tidak terlalu sulit karena bersumber dari suatu bacaan. Dan selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penulisan. Dalam metode penulisan yaitu ada metode penelitian. Di dalam merumuskan metode akan kita pakai dalam sebuah penelitian yaitu metode penelitian meliputi apa atau siapa yang diteliti, bagaimana memilih sampel dari populasinya, dan apa saja yang harus dikumpulkan dan dengan metode apa data itu dikumpulkan. Nah, teknik analisis data yang manakah yang akan kita gunakan. Yang kedua itu teknik pengambilan data. Dalam pengambilan data membutuhkan suatu instrumen. Nah, instrumen ini dibutuhkan untuk pengambilan data penelitian, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Yang ketiga itu teknik sampling.
Nah, bagian dari metodologi yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi. Nah, jika sampling dilakukan dengan metode yang tepat, maka analisis statistik dari suatu sampel dapat digunakan untuk menggeneralisasikan keseluruhan populasi. Dan selanjutnya itu teknik analisis. Analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi. Dan selanjutnya itu bab 4 merupakan pembahasan. Nah, pada bagian ini menjadi pokok pembicaraan pada penulisan. Nah, bagian pembahasan merupakan bagian paling penting dan merupakan bagian yang selalu dicermati oleh penilai. Nah, dari bagian inilah dapat diketahui gagasan penulisan dalam memecahkan suatu masalah yang dikemukakan pada latar belakang masalah. Bab 5 itu penutup. Nah, di dalam penutup ini ada 2, itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menjelaskan simpulan yang telah kita peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan dan merupakan gambaran umum seluruh analisa dan relevasi dengan hipotesis yang kita telah kemukakan. Saran berisi saran penulisan kepada pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian dan menjawab dari kesimpulan yang dikemukakan. Dan yang terakhir yaitu bab 6, daftar pustaka. Nah, tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah yang berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit sebagai sumber atau rujukan seorang penulis. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudari Naili Qaidatus Salma Tasyakirani. Saya di sini akan menjelaskan tentang menyusun abstrak. Abstrak merupakan pernyataan singkat yang memberikan informasi penting tentang sesuatu, baik itu karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sebagainya. Banyak para pembaca yang bergantung pada abstrak untuk memperoleh informasi tentang sebuah tulisan, laporan, atau suatu kajian, sehingga mereka dapat memutuskan apakah mereka akan meneruskan membaca keseluruhan informasi yang ada di dalam tulisan itu atau tidak. Di dalam melakukan penelitian, seorang peneliti pasti mempunyai tujuan dari penelitian itu, menggunakan metode, mencapai hasil, dan menarik kesimpulan. Abstrak ditampilkan pada halaman pertama dari bagian karya tulis ilmiah. Namun, penulisannya haruslah ditulis terakhir setelah penulisan sebuah artikel atau setelah penulisan laporan penelitian karya tulis ilmiah. Jumlah kata yang terdapat dalam abstrak biasanya bervariasi. Ada yang terdiri dari 100 kata, ada yang 200 kata, atau 250 kata. Yang kedua, ada jenis abstrak. Apapun bentuk abstrak yang ditulis, yang penting ialah memperhatikan poin-poin penting sehingga mewakili seluruh tulisan. Hindari penggunaan singkatan, perhatikan panjang abstrak yang disarankan, dan perhatikan unsur-unsur pembangun abstrak itu. Ada beberapa jenis penulisan abstrak, yaitu yang pertama, abstrak deskriptif. Abstrak deskriptif merupakan sebuah abstrak yang berisikan tujuan, metode, dan cakupan kajian. Abstrak ini digunakan untuk laporan suatu kegiatan, makalah, dan untuk buku. Penulisannya sangat pendek, biasanya berkisar antara 50 sampai 100 kata. Yang kedua, ada abstrak informatif. Abstrak informatif mencakup tujuan, metode, cakupan kajian, hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Abstrak ini digunakan untuk memaparkan hasil penelitian. Penulisannya juga singkat, bisa terdiri dari 1 atau 2 halaman, kira-kira 10% dari laporan penelitian. Pada umumnya, abstrak informatif ini menjawab hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kenapa topik atau subjek penelitian itu dipilih? Yang kedua, apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya? Yang ketiga, apa hasil yang ditemukan? Dan yang keempat, apa kesimpulan analisisnya? Dan yang terakhir, apa rekomendasinya? Jenis abstrak yang terakhir yaitu abstrak gabungan antara deskriptif dan informatif.
Berikutnya ada tujuan penulisan abstrak. Adapun tujuan pembuatan abstrak adalah yang pertama, untuk melengkapi tulisan ilmiah atau karya tulis ilmiah. Yang kedua, untuk membantu pengguna informasi memperpendek waktu pemilihan informasi. Yang ketiga, untuk mengatasi kendala bahasa. Format penulisan abstrak. Adapun format penulisan abstrak ialah sebagai berikut. Yang pertama, awal kalimat merupakan kata benda. Yang kedua, terdiri dari maksimal 250 kata, di luar kata depan dan kata sambung. Yang ketiga, dalam bentuk satu paragraf. Yang keempat, menggunakan spasi satu. Yang kelima, menggunakan huruf Times New Roman. Yang keenam, terdapat kata kunci yang terdiri dari maksimal 5 kata dan disusun secara alfabet. Yang ketujuh, ditulis sebelum bab pendahuluan. Yang ke-8, rata kiri dan kanan. Yang 9, ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang menganalisis dan mendeskripsikan data KTI. Pengertian analisis data merupakan suatu proses penerapan secara sistematis teknik statistik dan logis untuk menggambarkan dan mengilustrasikan, menyingkat dan merekap, serta mengevaluasi data. Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, terutama masalah yang dihadapi dalam sebuah penelitian. Teknik analisis data ada dua. Yang pertama yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif merupakan kegiatan analisis yang mengelola data-data numerik seperti penggunaan data statistik, data hasil survei responden, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik analisis data kualitatif merupakan suatu proses mengelola data yang mengacu pada informasi non-numerik seperti transkrip wawancara, catatan, rekaman video dan audio, gambar, dan dokumen teks. Kemudian di dalam teknik analisis data kuantitatif terdapat dua metode atau cara yang bisa kita pergunakan, yaitu yang pertama, analisis kuantitatif deskriptif. Dalam menggunakan teknik tersebut, peneliti perlu memperhatikan terlebih dahulu jenis datanya. Apabila data yang dimiliki adalah data diskrit, penyediaan data yang bisa dilakukan yaitu mencari frekuensi mutlak, frekuensi relatif, atau mencari persentase, dan mencari ukuran tendensi sentralnya, yaitu dengan mode, median, dan mean. Yang kedua yaitu analisis kuantitatif inferensial. Metode tersebut biasanya digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu temuan yang bisa digeneralisasikan secara lebih luas ke dalam wilayah populasi. Dalam hal ini, seorang peneliti akan selalu berhadapan dengan hipotesis nihil atau HO sebagai dasar penelitiannya untuk diuji secara empirik dengan statistik inferensial. Kemudian, di dalam teknik analisis data kualitatif juga terdapat 5 metode atau 5 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, yaitu analisis konten. Analisis konten atau biasa juga disebut dengan analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Kemudian yang kedua, yaitu analisis naratif. Analisis naratif merupakan bagian dari kritik sastra yang dilakukan melalui pendekatan terhadap teks dengan menggunakan kategori-kategori struktur penyusun suatu kisah seperti plot, narator, tokoh, pembaca, sudut pandang, waktu, dan tempat. Kemudian yang ketiga, yaitu analisis wacana. Analisis wacana adalah suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan, terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Yang keempat, yaitu analisis kerangka kerja. Analisis kerangka kerja merupakan metode yang lebih maju, yang terdiri atas beberapa tahap, seperti sosialisasi, mengidentifikasi kerangka, kerja tematik, coding, charting, pemetaan, dan interpretasi. Kemudian yang kelima, yaitu teori beralas. Teori beralas merupakan metode analisis data kualitatif yang dimulai dengan analisis satu kasus untuk merumuskan teori.
Kemudian, kasus-kasus tambahan diperiksa untuk melihat apakah mereka berkontribusi pada teori tersebut. Teori beralas dapat pula diartikan sebagai sebuah metode sistematis dalam ilmu sosial yang membutuhkan konstruksi teori berdasarkan pengumpulan dan analisis data. Kemudian, cara menuliskan teknik analisis data. Yang pertama yaitu pengolahan data. Pengolahan data bertujuan agar data menjadi lebih sederhana sehingga seluruh data yang telah terkumpul dapat disusun dengan baik dan rapi. Kemudian, barulah data tersebut dianalisis. Jika proses pengolahan data telah selesai, maka langkah berikutnya adalah menganalisis data. Analisis data bertujuan untuk mengungkapkan data apa yang pasti perlu dicari, hipotesis penelitian apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. Jika data telah selesai dianalisis, yang harus dilakukan selanjutnya adalah menafsirkan hasil analisis data tersebut. Penafsiran hasil analisis data bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari penelitian kuantitatif yang sudah dikerjakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.